Pak Bupati, Pak Bupati, saya lagi bicara. Anda jangan bicara sendiri. Iya, Bu. Saya juga menyimak dan Iya, tadi saya kami lihat sampaikan Bapak. karena ada beberapa yang bias di daerah kami juga, Bu. Dari Iya, nanti Iya, nanti saya kasih waktu. Lewat pimpinan, Pak ya. Bapak kalau mau jawab lewat pimpinan. Itu caranya Pak, supaya nanti seluruh rakyat Bapak bisa Bapak perbaiki datanya. Karena data BPS-nya nggak benar. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada BPS. BPS ini anggarannya berapa sih Pak? Itu nanti Bapak jawab ya, jangan sekarang. Kok kelihatannya nggak punya kerjaan gitu loh. Kenapa saya bilang nggak punya kerjaan? Karena data BPS ini dari zaman dulu sampai sekarang amburadul. Harus hati-hati loh Pak, karena data BPS itu yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan bansos. Perlinsos itu kan datanya dari BPS. Raskin, pembagian BLT, ya semua subsidi-subsidi, semuanya datanya dari BPS. Nah, sementara datanya dari dulu sampai sekarang tuh nggak berubah-ubah. Bahkan ada orang mati masih ada datanya di pemerintah daerah. Nah, ini kan memalukan gitu ya. Sangat memalukan menurut saya gitu. Jadi kinerja BPJS ini menurut saya kalau saya kasih nilai mungkin 5 kali ya. Dari 10. Ya, jangan gitu, kalau dari 100 itu Anies Baswedan. Ya, jadi menurut saya ini harus diperbaiki, Pak. Karena memalukan. Dari dulu nggak pernah beres-beres BPS ini. Nah, kemudian saya masuk lagi nih. Saya mendapatkan informasi bagaimana caranya merubah data orang-orang penerima PBI di daerah, di kabupaten, ya, provinsi, kabupaten, atau kota. Ini bapak-bapak bupati harus tahu. Ya. Caranya gimana? Kata Kemensos, caranya kepala desa rapat dengan warganya, berita acaranya kirim ke Dinsos, Dinas Sosial Daerah. Nanti Dinas Sosial Daerah yang akan menyampaikan ke Kemensos, dan Kemensos menyampaikan ke BPS. Gila kan? Pusing nggak? Nah, saya mau sampaikan juga nih kepada para bupati, kalau mau mendapatkan data yang benar terkait siapa yang berhak menerima perlinsos itu, perlindungan sosial itu, yang terdiri dari Raskin, BLT, dan lain sebagainya itu, Bapak mesti turun juga ke bawah. Bapak perintahkan kepala desa untuk bikin rapat dengan warganya, kemudian dari berita acara rapatnya kepala desa dengan rakyat itulah Bapak tahu. Bapak bisa mendapatkan siapa saja yang berhak mendapatkan bansos dan siapa yang tidak. Karena selama ini penerima bansos itu dari kepala desa itu, bahkan kadang-kadang kepala desa juga dilewatin itu, bisa camat yang ambil alih. Nah, yang begini-begini ini harus diperbaiki. Karena ternyata di bawah itu penerima bansos itu hanya sanak keluarga pejabat. Mulai dari pejabat bupati, pejabat camat, pejabat lurah, kepala desa, itu isinya. Itu fakta. Silakan tanya sama semua kawan-kawan DPR di Komisi 9 ini. Pas begitu semua, sama semua. Dan itu fakta. Maka yang harus diperbaiki, kepala daerah juga harus memperbaiki data itu. Nggak bisa mengharapkan BPS saja. Data BPS dari 2011 sampai sekarang sama aja. Nggak ada bedanya, itu aja datanya, nggak pernah berubah. Karena nggak pernah diupdate. Kenapa saya tahu nggak diupdate? Orang yang mati aja masih ada datanya, itu fakta. Nah, kemudian yang kedua, nih saya mau kasih tahu juga nih, BPJS ini juga kucing air nih. Banyak yang namanya klinik, rumah sakit yang data-data
pasiennya fiktif, ya banyak juga yang fraud di rumah sakit maupun klinik. Tapi kalau rumah sakit itu yang punya pejabat, nggak berani nindak, nggak berani menindak, makanya nggak beres-beres. Saya dapat kok informasi itu, saya nggak mau ngomong aja di sini. Sudah saya sampaikan nih sama salah satu direkturnya, langsung tindak aja. Mentang-mentang anggota DPR misalnya atau petinggi partai politik nggak berani itu nindak tuh, padahal fraudnya besar. Itu juga yang bikin BPJS ini boncos. Yang klinik yang jujur malah kuotanya dikasih sedikit, gitu. Sementara yang punya pejabat-pejabat dikasih banyak semua. Padahal boncos. Kenapa? Karena datanya banyak fiktif, tapi nggak berani menindak. Tindak tegas saja. Nah, terus yang ketiga, regulasi BPJS soal nonaktif proses mutasi. Tadi Ayu Meli sudah menyampaikan itu. Jadi peserta dinonaktifkan, tapi yang bersangkutan tidak tahu kalau dia sudah dinonaktifkan atau dipindahkan ke tempat lain, itu nggak tahu. Ini BPJS harus profesional dong kerjanya. Ini saya tadi mendengar paparan dari Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia ini tadi, itu pertanyaannya 18 itu sama aja, semuanya ada di otak kita dan nggak mau lagi kita tanyain karena udah ditanyain sama beliau. Yang ibu pertanyakan tadi itu semuanya ada di otak kita semua, itu udah kita tulis, tapi ternyata sudah disampaikan makanan sehari-hari kita itu. Jadi kami nggak perlu lagi nanya-nanya sebenarnya Pak Ketua, sudah ditanyain semua nih sama tantangan kepesertaan dan kepatuhan iuran itu semuanya 18 poin itu semuanya ada di otak kita dan mau kita tanya tapi udah diomongin duluan. Jadi mau gimana lagi? Jadi perubahan intinya gini loh. Mau mendapatkan data PBI yang benar, data BPS-nya juga harus benar. Gimana data BPS benar? Karena BPS ini nggak bisa kita harapkan, mohon maaf, ya kepala daerah benerin dengan cara yang saya bilang tadi. Menurut Kemensos begitu caranya, Pak Bupati. Caranya begitu, panggil kepala desa, suruh rapat dengan warganya, bikin berita acara, tanya betul-betul siapa warganya yang memang harusnya mendapat BLT, yang mendapatkan PBI. Ya, jangan sanak famili mereka. Karena sekarang ini banyak sekali di Jakarta aja saya punya loh tetangga saya mampu tapi punya PBI, gila nggak tuh? Karena apa? Karena ternyata pamannya kepala ini RW, jadi keluarganya semua PBI. Gimana nggak bangkrut itu BPJS kalau begitu caranya? Nah ini kan nggak pernah menjadi perhatian kita semua. Gitu ya. Kalau saya tuh, mohon maaf, semua staf saya masukin ke peserta BPJS semua, sampai ke pembantu saya masukin semua tuh, saya bayarin semua. Nah ini harus menjadi contoh bagi semua kita yang ada di sini. Ya kalau mampu ya bayarin dong, gitu. Jangan merasa mampu tapi nggak mau bayarin. Karena orang Indonesia ini rata-rata maunya gratisan. Ya, udah menjadi pejabat juga kalau ada yang gratis, ngapain bayar kan gitu. Nah, yang gini-gini ini kan paradigma berpikirnya harus dirubah. Jadi saya minta kepada BPJS, jangan bikin regulasi yang mempersulit peserta. 18 rekomendasi dari Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia tadi sudah pepaan kalau orang Jawa bilang. Sudah A sampai Z itu nggak perlu lagi nih anggota-anggota ini tanya-tanya lagi, sebenarnya nggak perlu karena udah ada di situ semua. Cuman yang saya omongin tadi tambahan nih Bu. Jadi ada 21 Bu, bukan 18. Gitu. Jadi saya juga meminta pertanggungjawaban ke kepala daerah nih, bupati-bupati nih, wali kota, bupati, gubernur.
Ya udah tahu BPJS datanya nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya bikin dong. Bikin regulasinya, panggil kepala desa semua, suruh bikin surat edaran. Pak Bupati, Pak Bupati, saya lagi bicara, Anda jangan bicara sendiri. Iya, Bu. Saya juga menyimak dan Iya, juga tadi saya kami lihat sampaikan Bapak. karena ada beberapa yang bias di daerah kami juga, Bu. Dari Ya nanti Iya. nanti saya kasih waktu. Lewat pimpinan Pak ya. Bapak kalau mau jawab lewat pimpinan. Itu caranya Pak, supaya nanti seluruh rakyat Bapak bisa Bapak perbaiki datanya. Karena data BPS-nya nggak benar. Mungkin itu saja pimpinan yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan rapat ini ada banyak yang harus diselesaikan oleh semua nih yang berdiri, yang hadir hari ini, punya tanggung jawab masing-masing dengan tupoksinya menyelesaikan masalah ini. Kalau hari ini kita cuma lip service saja bicara di sini, tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada guna, nothing semua. Ya, nothing. Ya, bapak-bapak datang ke sini tapi tidak menindaklanjuti hasil dari yang Bapak sampaikan hari ini, mendengarkan apa yang disampaikan oleh tadi sosialisasi asosiasi dinas kesehatan tadi, bagaimana menyelesaikan masalah carut marut ini yang nggak selesai. Orang cuma lip service, omong-omong, itu apa? Nggak bakal selesai. Terima kasih pimpinan. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua hari ini. Ada penyelesaian dan solusi yang bisa kita dapat. Hasil panjanya juga bermanfaat bagi semua pihak untuk bisa diterapkan ke seluruh Indonesia. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.